9 Februari. Ya, boleh ditunjukkan gelangnya dulu. Kita pastikan ya, karena sudah cuci tangan baru kita bisa menyentuh pasien. Ya, kita pastikan gelangnya, identitas yang disebutkan oleh pasien tersebut, nama, tanggal lahir, dan yang disebutkan sudah pas dengan rekam medik pasien ya, dan yang disebutkan sudah benar yang di dalam. Paham? Itu ya. Kemudian baik, sudah benar ya Pak nama dan tanggal lahirnya. Sekarang kita mau mencuci matanya yang sebelah kiri dulu. Baru nanti dilanjutkan ke mencuci mata yang sebelah kanan. Ya. Sebelumnya Bapak apa keluhannya yang dirasakan? Kelilipan. Nah, gitu ya. Kita tanyakan dulu apa keluhan yang dirasakan Bapak tersebut supaya nanti bisa dasar kita untuk mengevaluasi apa yang dirasakan Bapak tersebut, ada nggak perubahan setelah kita melakukan tindakan. Gitu ya. Nah, kemudian apa lagi yang dirasakan? Ada perih nggak? Agak ganjil sih. Ya, gitu ya. Berarti yang dilakukan ini apa nih? Pengkajian apa nih? Wawancara ya, wawancara dulu dengan data subjektif. Nah, sekarang kita masuk ke data objektif. Data objektif dengan cara apa? Nah, kita lihat ya kondisi matanya seperti apa. Oh, ternyata sudah merah ya sebelah kiri dan sebelah kanan merah juga. Namun mungkin berbeda seperti itu. Jadi kita catat nah mata kanan atau mata sinistra seperti itu. Kondisi mata merah, tampak berair atau tidak bisa dibuka. Nah, apa kondisinya setelah kita inspeksi ya? Kemudian bisa kita lakukan palpasi ya untuk melihat bagaimana kondisi mata dari pasien tersebut. Apa aja yang kita periksa? Kita palpasi? Hah? Apa aja? Ada disinfektan yang habis dibersihin pakai kapas. Ya, kita bisa mempalpasi daerah sekitar dari mata pasien ya, baik itu kiri maupun kanan. Kemudian kita catat hasil data kita. Nah, kita mulai dari kelopak bagian atas. Kita raba pelan-pelan seperti ini. Ada yang mengganjal tidak? Ada atau kita tekan seperti ini? Ada pasien yang merasa langsung kesakitan nggak? Kalau ada kesakitan berarti nyeri, kita kaji lagi nyerinya. Apa penyebabnya? Di mana posisinya? Pada saat berkedip apa makin sakit atau tidak? Nah, setelah bagian kelopak atas, kita masuk ke apa ini? Kantus Dua. ya. Kemudian kita perhatikan kantus dalam. Kemudian kelopak mata bagian bawah nih. Kemudian rasakan apakah dia panas atau dingin ya, seperti ini. Kalau biasanya kalau sudah ada misalnya benda asing atau ada infeksi, maka dia akan terasa panas, dolor ya. Akan kita rasakan di sini. Nah, bisa kita bandingkan dengan kalau misalnya sebelah bagaimana kondisi mata yang sehat maupun yang ada keluhan seperti itu. Misalnya nih mata yang sebelah kiri dia merasa kesakitan atau ada yang seperti yang mengganjal. Nah, yang sebelah kanan tidak ada. Maka bisa kita bandingkan nih, yang sebelah kanan kondisinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Kemudian yang kelopak bagian bawah juga kantus luarnya, kantus dalamnya seperti apa. Baru kita minta untuk berkedip. Boleh berkedip? Apa yang dirasakan pada saat berkedip? Ya, ada ganjil sih. Gitu ya, boleh kita minta pasien tersebut yang berkedip. Bisa? Nah, kalau perlu ya kita bisa menggunakan atau kita kaji dengan refleks cahaya untuk melihat kondisi pupil dari pasien tersebut. Ini bagian dari pengkajian ya. Apalagi misalnya pasien-pasien yang mau operasi atau dia yang mengalami glukoma atau katarak. Nah, kondisi pupil atau bagian matanya sudah bermasalah misalnya ya. Apa ciri-ciri dari pasien yang mengalami glukoma? Kalau glukoma gimana? Kalau katarak gimana? Mana tadi kelompok? Lensanya tadi terbentuk keruh abu-abu. Apa yang kalau saya katarak kalau ini masuk di soal nanti nih biasanya di soal UTS sama UAS. Kalau pas ini saya katarak, ini glukoma. Pada saat dia melihat objek yang jauh, apa perbedaannya? Kalau glukoma di sekitarannya kayak ada kayak ada gelap. selaput gitu. Kalau Oke. misalnya glaukoma itu kayak ada bagian yang hilang gitu. Jadi mungkin kita melihatnya ada yang di tengah. Gitu ya.
Jadi harus tahu karena pasien yang normal, pasien yang glukoma, pasien yang katarak pada saat dia melihat objek itu ada perbedaannya dan perbedaannya itu sangat signifikan. Jadi kamu harus menanyakan kepada pasien, kalau Bapak bisa melihat tangan saya, yang Bapak lihat seperti apa gambarannya. Nah, dengan dia mengucapkan seperti ada bagian yang hilang, nah berarti kita tahu ini mengarahnya. Atau dia ngeblur, tidak jelas, tidak tegas seperti itu. Misalnya kalau dia melihat bunga, bentuk bunganya misalnya dia nggak bagus bentuknya. Nah, ini menunjukkan yang mana. Nah, itu harus dipahami ya. Kalian tadi udah belajar tentang konsep. Nanti perhatikan di kalau kalian kelompok yang berikutnya case ya. Nah, itu harus dipahami. Terutama di persepsi sensori itu salah satu yang harus kalian ketahui, bagaimana objek yang dilihat oleh pasien yang mengalami glukoma dan katarak. Ya, jadi pada saat nanti pasiennya mengeluhkan, karena itu hal yang dikeluhkan, kalau saya melihat benda ini dia bentuknya tidak jelas atau ada bagian yang hilang misalnya seperti itu. Berbeda ya dengan mata minus. Kalau mata minus dia pada saat dengan jarak sekian dia tidak bisa melihat, atau jarak sekian dia tidak bisa melihat berarti jarak jauh. Atau misalnya apa nih yang tidak bisa mendekat dan silindris ya. Kalau silindris itu bagaimana? Dia kan kewalahan atau kesulitan untuk melihat yang ada spasial nih, ada seperti tangga, ada garis, maka dia akan tidak terlihat jelas. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita tanyakan kepada pasien, gitu ya. Nah, seringan misalnya pasien yang katarak kalau sudah lansia, ya. Jadi harus dibersihkan matanya, kita bisa melakukan irigasi. Nah, pasien-pasien tersebut perlu kita kaji apa yang dirasakan pasien tersebut. Bisa? Ya, karena atau biasanya pasien tersebut sudah rutin menggunakan obat mata. Ya, jadi pengen diirigasi matanya tersebut gitu ya, karena tiap per hari misalnya dia harus diolesi obat yang berbentuk salep seperti itu. Jadi dia merasa tidak bersih. Jadi per minggu bisa kita lakukan irigasi. Ya, yang pasien-pasien yang katarak yang sudah harus rutin menggunakan obat, nah perlu diirigasi per 1 bulan atau 2 kali dalam 1 bulan. Nah, gitu. Paham? Bisa? Nah, gitu ya. Jadi perlu pengkajian ya, jangan langsung dilakukan tindakan ya. Ingat, kalian itu harus selalu melakukan pengkajian. Nah, dari hasil pengkajian yang kamu lakukan, inspeksi, palpasi tadi, kemudian kalau ada pemeriksaan penunjang kamu lihat tuh, atau kamu tanya, sudah menggunakan kacamata Pak? Ya, Sudah. Minusnya minus berapa? 2 per silindris. Silindris gitu ya. Pernah jatuh beberapa 3 bulan terakhir? Enggak sih. Tidak gitu ya. Perlu ditanya ya, bagaimana kemampuan matanya sehari-hari, apakah mengalami kelelahan walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan. Paham sampai sini? Bisa? Nah, hal-hal tersebut adalah pengkajian fokus yang bisa kita lakukan pada saat melakukan pemeriksaan persepsi sensori khususnya pada mata. Nah, setelah kita tahu, maka kita simpulkan, oh ini saya ada permasalahan nih di bola mata. Saya harus melakukan irigasi mata misalnya seperti itu ya. Setelah kita lakukan, kita rencanakan melakukan irigasi mata, maka kita kontak kepada pasien tersebut. Nah, ini saya persiapkan dulu alatnya untuk membersihkan bola mata Bapak sebelah kiri maupun sebelah kanan. Ya, dengan cara saya berikan air, saya airi, nanti airnya tersebut kita alirkan, makanya kepala Bapak nanti akan miring ke sini. Gitu ya. Apakah Bapak berkenan? Bisa ya? Gitu ya. Kita jelaskan secara bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien tersebut. Oke? Gitu? Paham? Bisa? Nah, setelah itu baru kita persiapkan alatnya. Oke, untuk menghindari supaya pasien tetap nyaman, supaya tidak basah nanti karena kita berhubungan dengan air, maka kita butuh pengalas ya. Bisa misalnya dalam bentuk handuk seperti ini ya, kita alasi di bagian dada pasien ya. Nah, ada juga misalnya rumah sakit dia yang handuknya handuk kecil, boleh dialasi di bawah telinga pasien. Dikondisikan, perhatikan tujuan dari pengalas tersebut ya. Kalau kalian mengetahui apa tujuan dari alat yang kalian gunakan, maka kalian bisa menempatkannya seperti itu. Nah, pengalas yang ini juga bisa kita tempatkan di bawah kepala pasien. Boleh diangkat sedikit kepalanya Pak. Nah, tuh. Oke, good ya. Nah, kalau seperti ini irigasi telinga nggak?
Tidak. Tidak ya, berarti walaupun dia menimpa telinganya, karena kita tidak mau irigasi telinga, berarti fine-fine aja. Yang penting kondisi matanya sudah seperti ini. Ingat, kantus yang dalam harus lebih tinggi daripada kantus luar. Paham? Ya, jadi itu yang harus diperhatikan, yang menjadi perhatian khusus kita pada saat kita melakukan irigasi mata. Paham? Sudah? Ya, berarti kita mengairinya dari mana? Dari posisi kantus dalam, kita aliri ke luar. Jadi jangan seperti ini nih. Ya, jangan kita dari sini nih mengairinya. Yang ada dia debu-debunya masuk ke dalam. Gitu. Bisa ya? Nah, kita atur posisinya seperti ini. Kepalanya, oke, diletakkan sedikit kepalanya. Diletakkan sedikit. Gua ke belakang. Baru ini kita letakkan di bawah. Nih. Nah, kalau seperti ini sudah aman. Sudah? Baru kita mempersiapkan cairan dari cairan apa? NaCl yang kita gunakan untuk irigasi, ya. Kalau tidak ada NaCl tadi apa yang bisa diganti? Air steril. Baru kita bisa membuka spritnya ya. Perhatikan juga spritnya ini dalam keadaan bersih, jangan misalnya udah kotor ya. Makanya dia kalau dipakai berulang, perhatikan juga kebersihannya gitu. Jangan sampai ininya sudah bersih tapi ini yang kotor, yang berdebu ya. Paham ya? Baru kita ambil cairan sesuai yang kita butuhkan nih. Seperti yang Ibu sampaikan di awal waktu irigasi telinga, berbeda setiap pasien ya. Berbeda setiap pasien, bisa aja dia membutuhkan irigasi berulang kali, atau pasien ini seperti yang shock lens misalnya ya, tidak mungkin dia hanya keluhannya karena ada yang mengganjal misalnya, debunya juga sedikit, atau bulu-bulu dari pakaian misalnya yang mengganjal. Nah, itu kita tidak perlu harus menyemprot beberapa kali cairan tersebut ya, sesuai kebutuhan pasien. Nah, setelah kita sudah mempersiapkan cairannya, maka kita tinggal mengatur posisi itu kantus dalam sama kantus ini, baru kita lakukan irigasi ya. Paham ya? Nah, ini kemudian kita pegang nih kelopak mata yang bagian atas nih, baru kita semprotkan. Paham? Ya. Jadi yang dipegang kelopak mata bagian sini, baru kita semprotkan dari kantus dalam keluar, kantus keluar. Kemudian kita pegang lagi sebelah sini. Kalau kita bisa melihat bulu, misalnya nih, kalau ada rambut bulu dari celana jeans atau pakaian kita yang mengganjal, kita sudah tahu posisinya, maka kita arahkan nih debunya itu, kita dorong seperti ini sampai dia kita pastikan keluar. Bisa? Nah, gitu ya. Nah, contoh misalnya nih, kita dorong. Kita semprot lagi. Tapi jangan ditekan kuat ya, karena ingat bola mata tersebut sangat sensitif, peka ya. Lapisannya juga sangat halus. Jadi kita pastikan pelan-pelan. Sebentar ya Pak, kalau misalnya sakit boleh diangkat tangannya atau sedikit, boleh disampaikan sakit ya. Ini akan saya mulai irigasi. Saya mulai dari paling dalam sini, saya semprotkan pelan-pelan. Nah, itu debunya sudah mulai keluar. Sebentar, sekali lagi semprotkan. Sudah? Kemudian kita ambil nyerbeken ya, kita rapikan alasnya semuanya. Kemudian kita lakukan hal yang sama di mata sebelahnya lagi ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Melakukan evaluasi kepada pasien. Apa yang dievaluasi? Siapa yang bisa? Coba salah satu orang mengevaluasi. Komunikasinya yuk. Ya, satu orang siapa yang bisa mengevaluasi? Gresipa, coba lakukan evaluasi Gresipa.
gimana Bapak setelah dilakukan irigasi matanya? Enakan sih, Apakah masih ada yang mengganjal matanya? udah lancar. Perbedaan. Sudah ya, kalian perlu latihan komunikasi ya. Ibu harap kalian kalau dengan melakukan tindakannya sudah bisa, tapi perlu dilatih komunikasinya supaya pas kepada pasien kita nggak gagok, tidak seperti masih mahasiswa yang masih belajar seperti itu ya. Kemarin waktu praktek klinik masih sangat kaku ya, ada beberapa bapak perkenalkan nama saya mahasiswa ini, saya di sini, nggak usah, apalagi nanti di rumah sakit ya, anggap aja kamu di sana yang perawat profesional, jadi gestur kamu, bahasa kamu, sentuhan kamu juga semuanya harus profesional. Pak gimana, selamat pagi, nah seperti itu. Pak selamat pagi, saya seperti itu ya, nggak usah template banget seperti yang di ini, tapi kalau pada saat OSCE mungkin bisa kamu lakukan, tapi kalau kepada pasien lihat kondisinya misalnya seperti itu, bisa ya. Yang selalu ibu perhatikan nanti komunikasinya baik kepada mahasiswa nurse juga seperti itu. Kalau di rumah sakit coba kamu lihat dulu kepada pasien HD misalnya, nggak harus dia melakukan tindakan HD, coba kamu evaluasi, anggap saja nanti ibu anggota keluarga yang lain, mereka mulai berkontak, gimana Pak kabarnya, apalagi kalau pada pasien-pasien HD ya yang dia sudah rutin, jadi harus sudah tahu, oh ternyata ini Pak Kelvin, oh ini ternyata Pak Fajar, oh ini ternyata Krisi Pak, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pasiennya belum kita tahu namanya, halo Bapak bagaimana tidurnya gitu, kalau kita berkunjung ke bed pasien pada pagi hari atau misalnya pada siang, udah makan belum Pak, ya, supaya kita juga trustnya kepada pasien tersebut makin baik. Bisa? Oke? Nah gitu ya, jadi dievaluasi. Bapak gimana? Tadi sudah kita cuci tuh mata yang sebelah sini, ada perbedaan nggak? Ada merasa enakan nggak? Sudah Bu. Kenapa? Masih kurang? Kalau misalnya Bapak masih merasa ada debu, boleh kita ulangi lagi gitu ya, dievaluasi. Misalnya tadi kan dia agak lama menjawab, ini lama menjawab karena nggak mendengar atau dia masih merasakan dulu nih matanya kondisinya seperti apa gitu. Oke? Sudah? Nah sekarang kalau sudah dilakukan hal yang sama ke mata sebelah kanan gitu ya. Nah kalau sudah dilakukan irigasi, maka sudah bisa kita melanjutkan dengan pemberian obat mata, baik itu tetes maupun salep, gitu ya. Karena kita memastikan dengan irigasi mata tersebut, kondisi mata sudah dalam keadaan bersih. Bisa, jangan pernah memberikan obat mata kalau kamu tahu kondisinya masih kotor atau pasiennya mengeluh, misalnya ada binatang kecil atau segala macam, atau ada bulu gitu ya. Jadi pastikan dulu kondisi mata dalam keadaan bersih. Oke, nah sekarang kita lanjut ke obat tetes mata ya. Obat tetes mata, kalau pada saat memberikan obat tetes mata, posisi matanya, posisi pasien seperti apa? Terlentang. Seperti yang tadi nggak posisinya? Tidak. Ya. Jadi kamu harus memastikan kondisi pasien tersebut seperti ini. Makanya kalau memberikan obat cairan soplens misalnya, ya kita menengadah ke atas supaya pada saat cairan tersebut bisa dia tertampung oleh mata. Baik itu kelopak mata atas maupun kelopak bawah. Kelopak bawah, mata bawah, kantus luar maupun kantus dalam. Ya, jadi atur posisinya itu memang betul-betul lurus supaya obat yang kita berikan itu bisa tertampung. Bisa? Nah, setelah kita atur seperti ini, kemudian kita pastikan obat tersebut apa? 7 benar. Prinsip pemberian benar obat ya. Nah, kamu pastikan, Bapak izin ini saya mau memberikan obat mata nih. Obat matanya ISO ya Pak ya. Di sini kadaluarsanya masih aman Pak, masih jauh, masih tahun depan. Ya. Sebelumnya Bapak udah pernah diberikan obat seperti ini? Belum. Ya, berarti dia belum tahu. Jadi perlu kita ajarkan, dari jawabannya tersebut kita bisa mengajarkan. Nah, ini nanti akan saya teteskan 3 sampai 4 tetes bagi semua kalian. Pada saat saya teteskan, nanti bisa dikedipkan ya. Kalau saya sudah minta dikedipkan seperti itu. Ya. Bisa? Nah, ini tidak akan perih, tidak akan sakit, dia cuman nanti agak sedikit basah bola mata baik kiri maupun kanan pada saat saya teteskan. Diberikan penjelasan, bisa? Bisa ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah, baru kita buka obat tetes matanya.
baru saya buka. Kamu mau saya tetes saya? Gitu ya, karena sebenarnya aman. Dan ini install regular ya. Oke. Bisa ya, baru nanti kita teteskan obat mata tersebut. Gitu. Sudah? Gitu ya. Baru kita atur posisinya kayak mana tadi? Atas. Pada saat kita memasukkan bola mata, kita melihat nih kondisinya. Beberapa orang ada dia yang kelopak matanya sipit. Dia dengan membuka bola mata biasa pun mungkin ada beberapa orang dia sudah terlihat lebar, sudah bisa kita lihat bola mata, pupilnya. Namun ada beberapa orang tertentu dengan membuka mata secara maksimal pun dia masih ya. Kalau seperti itu kondisinya bisa kita bantu dengan melebarkan kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Nah, coba buka matanya. Nah, kalau seperti ini udah dalam keadaan lebar nih, ya, paham ya? Nah, kalau misalnya dalam matanya yang sipit, ya, jadi bisa kita bantu membuka kelopak mata bagian bawah dan kelopak mata bagian atas, kemudian kita tetesin sesuai dengan instruksi dokter, misalnya 3-4 tetes per mata. Paham ya? Nah, kemudian kita tetesin, jangan sampai masuk ujungnya ini ke mata. Jadi harus ada jaraknya. Berapa? Kira-kira berapa? 1 sampai 2 cm ya. 1, 2, 3, 4. Bisa? Ya, baru kita ulangi hal yang sama ke mata kanan. Bisa, ada pertanyaan sejauh ini? Ladies first katanya. Saya kalau mau nanya kalau obatnya dalam bentuk gel gitu, karena waktu itu saya juga pernah buat operasi mata. Itu ada tantangannya sendiri gitu Bu. Jadi pas udah dimasukin, saya tuh ngerasa kayak nggak kena ke bagian yang di operasinya itu lah. Jadi kadang kalau udah saya kedikin dia keluar. Nah itu alangkah lebih baiknya dihapus atau diulang lagi atau apa sebenarnya itu udah kena gitu Bu? Oke, good pertanyaannya. Ya, kalau dia bentuk cair pada saat kita tetesin, maka dia akan sifatnya cairan itu akan menempati ruang yang ada pada dirinya sendiri. Ya, makanya dia langsung menyebar tuh, karena dia akan menempati ruang dari sela-sela mata tersebut. Tapi kalau konsentrasinya lebih padat atau dia seperti salep, maka dia akan di mana kita letakkan, maka salep tersebut juga tidak seperti cair, ya, dia tidak menempati, tidak menyebar. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah, kemarin operasi matanya apa? Bagian kelopak sininya misalnya ada tumpukan lemak gitu kata dokter. Berarti kelopak matanya, bukan bola mata, bukan, ya. Berarti dia yang bermasalah sebenarnya kelopak mata. Kelopak mata bagian dalam atau bagian luar yang dalam? Bagian dalam. Nah, kalau seperti itu kasusnya, sebenarnya obat mata yang diberikan kepada dia targetnya mana? Kelopak mata kah atau bola mata? Kelopak mata. Berarti kita mengatur posisi kelopak matanya bagaimana? Bisa mengangkat, gitu ya. Jadi ini tadi tujuannya mau ngapain? Targetnya itu ke bola mata, ya. Tapi kalau misalnya case-nya yang seperti itu, kelopak mata bagian dalam, maka bisa kita bantu. Bapak sedikit ya, akan saya tarik sedikit kelopak matanya. Ini tidak sakit, karena itu kulit yang kita tarik bagian luar seperti itu. Maka salepnya itu bisa dibantu dengan cara apa? Kalau di panduan bisa pakai tangan nggak? Sambat. Pakai kapas. Kalau di panduan bisa nggak? Nah, sekarang ini sudah ada cotton bud. Boleh dibantu dengan cotton bud, ya. Kita olesi misalnya gentamisin, misalnya seperti itu. Kita press dulu dari tempatnya, maka kita bantu mengolesi ke target yang diberikan. Tapi ada juga dia tujuannya itu bukan ke kelopak mata, tapi ke bola mata tersebut. Bagaimana Bu cara membukanya? Nah, kita memastikan nih kalau ini bentuknya salep misalnya seperti itu. Kalau saya berikan pada saat dia berkedip, maka kelopak mata yang atas dan kelopak mata yang bawah akan mendorong. Maka kemungkinan besar salepnya ini akan keluar. Nah, satu, jangan kita menumpukannya di satu tempat. Nah, gitu, bisa kita membuatnya ke agak memanjang supaya lapisan atau tinggi dari salep tersebut dia lebih kecil daripada kita menumpuknya di satu tempat. Paham? Nah, gitu ya.
Nah ini salepnya itu kita buka kelopak mata, kita merasionalkan nanti kalau saya tumpukan di satu titik saja, maka nanti kelopak mata bawah sama atas itu menutup, maka dia akan mendorong obat tersebut. Nah sama aja tidak sesuai dengan tujuan kita. Namun kalau misalnya kita membuka bola mata, kelopak mata atas dan bawah, maka kita berikan panjang seperti ini. Jadi dia tidak menumpuk di satu tempat. Nah, kemudian kita bisa membuat mata seperti ini. Nah, baru kita press. Paham ya? Nah, kalau pada saat dia berkedip, kamu melihat obatnya itu keluar, kamu bisa mengulangi hal yang sama. Karena kalau dia keluar berarti tidak sesuai dengan targetnya. Bisa ya? Oke. Bisa? Oke. Ya, jadi harus tahu targetnya yang mana. Tadi kalau kelopak mata dalam, arahkan obat tersebut ke kelopak mata bagian dalam. Kemudian kamu bisa usap-usap seperti yang kemarin telinga ya, tapi ngusapnya itu pelan. Oke? Calvin? Oke. Ya, tadi kan Ibu menjelaskan juga kalau misalkan mau ngasih obat tetes mata kan itu harus diirigasi dulu ya Bu ya, harus bersih dulu keadaannya. Nah sementara kalau misalkan ada di suatu case kayak di lapangan, suatu kondisi si pasien ini perlu diberikan obat tetes mata, tapi di bola mata atau di sekitar luka di matanya itu ada terdapat luka. Sementara tadi kan irigasi luka kan kontraindikasinya kalau ada irigasi mata itu kan kalau ada luka kan nggak bisa ya Bu ya, karena nanti dapat merobek. Nah kalau misalkan di suatu case ada terjadi kayak gitu, Ada tadi luka, padahal apakah harus diirigasi baru diberikan obat mata gitu kan ya? Oke, good. Ada yang bisa menjawab? Nah, jadi pertanyaannya itu pertanyaan yang critical thinking ya, Bu. Sebenarnya apakah pada saat saya memberikan obat mata yang diinstruksikan oleh dokter tersebut, saya harus mengirigasi terlebih dahulu? Bagaimana kalau misalnya case tertentu ada luka yang dia tidak bisa melakukan irigasi? Gitu kan ya, Alvin? Nah, gitu. Siapa yang bisa menjawab? Intinya apa? Mana? Apakah kita harus tetap melakukan irigasi? Jangan lakukan satu tindakan tersebut kalau dia menyebabkan kontraindikasi ke yang lain. Ya, misalnya kamu melakukan nih, tujuan kamu benar nih mau memberikan obat mata tersebut. Ya, tapi kondisinya harusnya baiknya kita melakukan obat tetes mata harus diirigasi terlebih dahulu. Ya, Ibu tadi sudah menekankan kita melakukan irigasi mata tersebut, memberikan obat tetes mata tersebut, dan pertama sekali harus mengirigasi. Tujuannya kita mengirigasi setelah itu bisa memberikan obat mata. Kenapa? Ibu jelaskan Agar tadi. dipastikan bersih Supaya dalam terlebih keadaan dahulu. bersih, gitu ya. Kita memastikan dalam keadaan bersih, kita lakukan irigasi, dia tidak ada kontraindikasi. Nah, kalau kita tahu irigasi yang kita lakukan ini ada kontraindikasinya, berarti kita tidak melakukan irigasi. Mau tahapan beberapa tindakan pun itu, kalau dia ada kontraindikasi dari yang skill yang lain atau tindakan yang lain, itu tidak boleh dilakukan. Paham? Good, gitu ya. Jadi harus tahu kondisinya. Ini pasiennya kenapa? Gitu. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, Bu, saya mau pasiennya kalau diirigasi harus tiduran dulu nih. Nah, kalau di IGD, apalagi di rumah sakit yang sudah besar, yang sudah terstandar akreditasi, wajib. Nah, itu salah satu penilaian asesor. Di ruangan IGD kalian ini ada nggak irigasi? Misalnya yang dia dalam keadaan luka bakar berat misalnya, dia tidak harus di mana NaCl ini misalnya luka bakar dia harus disemprot gini, enggak, langsung mandikan, bawa ke ruangan tersebut, buka bajunya, mandikan langsung. Nah itu kalau di IGD-nya yang sudah memfasilitasi layanan tersebut. Mandinya itu juga cairannya yang keluar dari wastafel atau keran tersebut juga sudah dipastikan cairan yang bersih. Langsung buka baju, nggak pakai NaCl lagi seperti ini, pakai alas supaya tetap kering, no, langsung masukkan ke ruangan, perawatnya di situ siram. Misalnya terkena paparan cairan kimia misalnya, nggak harus dipakai NaCl, tapi prinsipnya apa? Supaya membersihkan secara cepat cairan tersebut lepas dari tubuh pasien. Langsung mandikan, buka baju, mandikan langsung. Sama juga kalau kondisi yang di perusahaan-perusahaan besar,
terkena cairan kimia mata tersebut sangat sering. Makanya banyak misalnya ahli kesehatan masyarakat atau ahli keselamatan kerja mau menyarankan untuk menggunakan APD misalnya. Tapi ada beberapa karyawan yang tidak menggunakan tersebut, terpercik atau percikan las dari besi misalnya seperti itu, atau debu-debu yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Nah, kondisi mata mungkin sering, atau kalau di rumah sakit mungkin jarang kita menemukan dari irigasi mata atau seperti itu ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan atau kalian ditempatkan nanti menjadi perawat klinik di perusahaan Pertamina misalnya. Amin. Nah, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi makan-makan kalian setiap hari. Ya, tiba-tiba datang karyawan misalnya kayak gitu dari site harus masuk ke klinik, ya sus lakukan nurse tolong lakukan irigasi mata. Ya, lihat kondisinya. Kalau tidak memungkinkan atau membutuhkan cepat dan cairan yang banyak irigasinya, bawa langsung ke wastafel. Di perusahaan-perusahaan tersebut tertentu yang dia resiko tingginya terkait dengan terpapar kepada bola mata, nah dia sudah menyediakan wastafel yang seperti itu. Swingnya juga nggak seperti ini nih, kaku ya, jadi dia udah langsung bisa yang 360 putaran seperti itu ya. Dari sini kita tinggal menyesuaikan kepala pasien tersebut. Nah, langsung diirigasi dengan jumlah air yang cukup besar. Ya, intinya pada saat kamu melakukan irigasi jangan sampai tujuan kita yang tadi misalnya membersihkan tersebut jadi masuk ke bagian mata lebih dalam lagi. Ya, itu tidak akan terjadi kalau kamu mengatur posisi pasien dalam keadaan yang baik seperti yang tadi. Nah, bersihkan dari sini. Baru minta lagi kedip bola pasien. Kemudian lakukan irigasi lagi. Gitu, ya. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi kalau sudah terminasi. Boleh Bapak sampaikan nanti keluhannya kalau masih ada. Ini saya tinggal dulu. Untuk obatnya nanti kita ulangi lagi 8 jam kemudian. Begitu ya Pak ya? Gitu. Baru kita pastikan pasien dalam aman, pasang ralisnya, baru bereskan.